Ketua PSSI Erick Thohir masih berupaya mendatangkan sejumlah pemain keturunan baru untuk memperkuat timnas Indonesia di ron ketiga kualifikasi Piala Dunia. Sejumlah pemain grade A yang berkompetisi di Eropa bahkan sudah dikantongi oleh PSSI, hanya tinggal diperkenalkan saja. Melihat hal tersebut, jelas membuat sejumlah calon lawan Indonesia di grup C macam Jepang, Australia, dan Bahrain tak mau anggap remeh kekuatan Indonesia. Dengan 80% pemain Eropa, Indonesia bukan sekedar tim peringkat 134 FIFA. Lantas seperti apa? Dan berikut reaksi Jepang, Australia, dan Bahrain melihat manuver dari PSSI. Dalam beberapa tahun terakhir, timnas Indonesia telah menunjukkan perkembangan yang cukup pesat. Mereka telah membuktikan kualitasnya dengan mampu bersaing dengan tim-tim elit di Asia. Mulai dari lolos ke babak 16 besar Piala Asia, lolos ke babak semifinal Piala Asia U23, serta terbaru Indonesia menjadi satu-satunya wakil ASEAN yang lolos ke ron ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026. Melihat perkembangan signifikan yang ditunjukkan oleh timnas sekarang, maka wajar banyak media-media khususnya dari luar negeri yang terus mencari tahu soal perkembangan skuad Garuda. Bahkan calon lawan timnas di grup C macam Jepang, Australia, dan Bahrain tak luput untuk memantau kekuatan baru timnas Indonesia. Apalagi mereka sedang mempersiapkan skuad terbaiknya guna mampu bersaing di grup yang dianggap sebagai neraka tersebut. Dan secara garis besar kemajuan timnas Indonesia tak lepas dari tangan dingin sang pelatih Sintayong. Bahkan bersama pelatih asal Korea Selatan itu, tim Garuda pada akhirnya mampu membuat sebuah langkah pasti untuk bersaing di level Asia. Itulah mengapa salah satu pelatih Australia, Graham Arnold, menganggap Indonesia sebagai salah satu tim ancaman di grup C ron ketiga kualifikasi Piala Dunia. Bahkan tak hanya Graham Arnold, pemain Jepang juga mewaspadai dengan manuver yang dilakukan oleh PSSI. Manuver PSSI jadi sorotan Jepang. Seperti kita ketahui, guna mampu bersaing di ron ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026, PSSI dan Sintayong berencana untuk menambah sejumlah pemain keturunan baru untuk memperkuat timnas Indonesia. Nama-nama bekan bahkan sudah disiapkan dan tinggal menunggu waktu yang tepat untuk diperkenalkan ke publik tanah air. Beberapa pemain itu adalah Ole Romene, Mauro Zylstra, hingga Kevin Dix. Dan kini PSSI juga masih mengupayakan untuk membawa Marten Pas bisa segera bergabung dengan timnas Indonesia. Karena jika melihat grup C yang berisikan sejumlah langganan Piala Dunia, jelas jasa pemain FC Dallas itu akan sangat-sangat dibutuhkan. Dan melihat manuver PSSI yang sat-set, membuat sejumlah pemain dan pelatih Jepang cukup kagum. Mereka bahkan tak sabar untuk menghadapi kekuatan baru timnas Indonesia. Graham Arnold waspadai kekuatan baru Indonesia. Meski dalam pertemuan terakhir Australia berhasil mengalahkan Indonesia dengan skor telak 4-0, namun jika melihat perkembangan pesat yang dialami oleh timnas Indonesia dalam beberapa waktu terakhir, jelas membuat Graham Arnold was-was jelang bertemu Indonesia di ron ketiga kualifikasi Piala Dunia. Pelatih Australia Graham Arnold mengungkapkan bahwa timnas Indonesia akan menjadi lawan yang cukup sulit bagi mereka jika berkaca dari Piala Asia 2023 lalu. Indonesia telah berkembang ke level tinggi dalam beberapa tahun terakhir, dan kami akan menghadapi laga yang lebih sulit pada September, ucapnya. Graham Arnold juga memuji perkembangan yang cukup signifikan dalam pola permainan yang ditunjukkan timnas Indonesia sejak dilatih oleh Sintayong. Kami pernah bertemu mereka di Piala Asia.
dan kami mewaspadai mereka sebagai sebuah tim, kata Arnold dilansir dari YouTube Harimau Malaya. Takumi Minamino, Indonesia bisa jadi tim kejutan. Hal senada juga dikatakan oleh pemain tim nasional Jepang yakni Takumi Minamino, yang tanpa ragu mengatakan jika timnas Indonesia sebagai tim menakutkan. Maka dari itu, Takumi Minamino mengimbau kepada seluruh tim di kualifikasi Piala Dunia 2026 agar jangan menganggap remeh kekuatan timnas Indonesia. Indonesia juga menakutkan dan mereka tampil apik di Piala Asia. Sebagai negara, mereka memiliki momentum dan sangat bergairah soal sepak bola. Kesan pertama yang saya dapatkan adalah mereka tim yang tak boleh diremehkan. Jangan pernah lengah sedetik pun di hadapan mereka, ujar Minamino dilansir dari Nikkei Sport. Bahrain, was-was Indonesia balas dendam. Lain halnya dengan pelatih Bahrain Dragan Talajik yang justru merasa cukup skeptis dengan persaingan timnya dengan negara-negara lain di grup C. Pasalnya, Bahrain tergabung dengan tim-tim kuat seperti timnas Indonesia, meskipun ia berharap anak asuhnya bisa berjuang meraih poin di setiap laga. Sebelum pengundian kami tidak punya ekspektasi apapun karena ini adalah 18 tim terbaik di Asia. Kami berada di grup yang sulit, tapi saya optimis. Kami akan berjuang untuk setiap poin dengan setiap lawan, tegas Talajik dikutip dari GDN Online. Intinya timnas Indonesia akan terus menambah kekuatan mereka guna bersaing di ronde ketiga kualifikasi Piala Dunia. Karena mereka tak ingin menjadi samsak tim-tim raksasa Asia seperti tim-tim ASEAN sebelumnya yang sudah terlebih pernah merasakan bermain di ronde ketiga. Dan dengan banyaknya pemain yang merumput di Eropa, jelas Indonesia bakal menjadi ancaman sekaligus menjadi tim dengan penuh kejutan. Tak heran jika tim-tim raksasa Asia macam Jepang hingga Australia mewaspadai kekuatan timnas Indonesia dibandingkan Cina dan Bahrain.